Anda kembali bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel. OTT KPK dilakukan di wilayah Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jakarta. Namun Budi belum mau mengungkapkan peran dan juga kerugian yang diderita dalam OTT pada Rabu malam tersebut. Hingga saat ini KPK juga masih terus mengumpulkan barang bukti dan juga keterangan sejumlah orang yang terkait. Dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan juga masih diperiksa secara intensif. Dugaan sementara mantan Ketua Joman ini terkait dengan perkara pemerasan. Informasi tersebut ada kegiatan di lapangan, saat ini teman-teman masih berproses, jadi kita sama-sama menunggu ya. Kami pasti akan update ya, kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami update, kita nanti update kembali ya. Ya nanti kami update. Ya nanti ya. Nanti kita update lagi. Ya. Nanti lah. Lokasinya deh Mas, ini dulu capaian kinerja dulu. Di Jakarta atau di mana Mas? Lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dalam konferensi pers sore tadi pemirsa turut menanggapi operasi tangkap tangan KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ia menyatakan mendukung tindakan KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Pusing, gimana cara mendapatkan kebutuhan bahan bangunan sekaligus? Mau tahu solusinya? Ayo ke Depo Bangunan. Depo Bangunan dapat memenuhi semua kebutuhan bahan bangunan Anda. Ada lebih dari 100.000 produk pilihan bahan bangunan mulai dari flooring, paint and sundries, sanitary and plumbing, electrical, builders hardware, houseware and kitchen, tools and hobbies. Wih, lengkap ya, harganya bersaing. Ya, selain hemat, belanja di sini ada tambahan keuntungan. Ikut program belanja berhadiah 16 miliar Depo Bangunan. Depo Bangunan, supermarket bahan bangunan yang lengkap, nyaman, dan murah. Hanya di Depo Bangunan. Langsung saja pemirsa, kita akan berbincang dengan mantan penyidik KPK Ronald Paul yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak Ronald Paul. Ya, selamat sore Mbak. Pak Ronald, kita sudah menyimak bersama, KPK juga saat ini sudah merilis ada sejumlah barang bukti termasuk ada 21 kendaraan mewah. Tapi mungkin Pak Ronald bisa menjelaskan ya bagaimana sebenarnya mekanisme proses khususnya untuk kasus pemerasan. Karena ini merupakan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Halo? Iya.
Pak Paul? Oke, ya gimana gimana? Iya, Gimana, Mbak? silakan, Pak. Maaf jaringannya ini mungkin kurang jelas. Oke, yang saya tahu sih, maksudnya terkait masalah OTT ini, biasanya nanti kita tahu bahwa Pak Emmanuel ini sebelumnya mungkin sudah dilakukan terkait adanya laporan dari beberapa pihak. Kita tahu kan proses penyelidikan atau penyidikan sehingga terjadinya OTT itu dimulai dari awalnya adanya laporan dari bisa jadi dari Dumas atau Pengaduan Masyarakat sehingga dikaji ya oleh para tim penyelidik dan penyidik juga bahwa adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh saudara Ebenezer ini ya. Sehingga akhirnya kemarin saya sempat juga mendapatkan beberapa informasi bahwa akan adanya terjadinya operasi tangkap tangan yang akhirnya dilakukan kemarin ya, bahwa dan sehingga KPK melakukan penggeledahan sehingga melakukan penyitaan terhadap beberapa barang-barang mewah yang saat ini sudah diterima oleh KPK, yaitu berupa motor, bahkan juga ada mobil-mobil yang cukup bisa mewah itu juga. Mungkin seperti itu Mbak, sedikitnya terkait masalah OTT yang terjadi terhadap kasus Pak Ebenezer ini. Oke, prosesnya biasanya berapa lama, Pak? Kalau seharusnya KPK ini setelah melakukan suatu OTT atau tangkap tangan itu dikasih waktu semaksimal 1 kali 24 jam ya, sehingga untuk menetapkan para tersangka yang dilakukan OTT apakah berapa orang yang harus ditangkap pada saat proses orang yang dibawa ke KPK. Namun dalam proses sebelum 1 kali 24 jam KPK akan melakukan sejenis kayak bersama dengan tim penyidik dan juga penuntutan menetapkan beberapa tersangka sehingga beberapa tersangka yang ditetap itu nanti akan harus dihasilkan penentuannya dalam waktu 1 kali 24 jam. Bila maksimal sih harusnya sudah keluar ya hasilnya siapa saja tersangka yang harus ditangani. Setelah proses penetapan tersangka nanti akan dilakukan pemeriksaan kepada para tersangka dan juga para saksi, dan juga selanjutnya akan dilakukan penggeledahan atau juga penggeledahan kepada tempat-tempat yang diduga terjadinya proses OTT tersebut, sehingga selanjutnya dilakukan penyitaan dan akan melakukan berita acara penyitaan yang seperti yang sekarang sudah ditetapkan di media ya, beberapa barang-barang yang sudah ditetapkan sebagai ada hubungannya dengan proses yang saat ini dilakukan, yaitu beberapa barang-barang mobil mewah dan motor-motor mewah yang saat ini sudah bisa ditampilkan juga ya di media. Saat ini ada beberapa mobil yang sudah dibawa ke KPK seperti itu, Mbak. Berarti status dari Wamenaker Emmanuel Ebenezer hingga saat ini masih disebut terperiksa begitu Pak Paul, karena ini kan masih dalam proses, belum 1 kali 24 jam sebelum rilis, statusnya pasti terperiksa? Iya masih, biasanya nanti menjelang maghrib atau mungkin malam ini juga pihak KPK juga akan menetapkan ya, harus wajib menetapkan tersangkanya siapa saja, apakah benar saudara Emmanuel Ebenezer ini menjadi salah satu dari tersangka utama atau tersangka membantu ya. Itu nanti ya biarkan pihak KPK atau pimpinan KPK mungkin beberapa atau deputi atau direktur penyidikan yang akan menetapkannya. Cuman sampai saat ini kita harus tetap menunggu apakah KPK akan merilis segera siapa saja tersangkanya. Sesuai dengan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, batas waktu penetapannya adalah 1 kali 24 jam dari semenjak terjadinya OTT yang berlangsung tersebut, Mbak. Seperti itu, Mbak. Ini ada sebanyak 10 orang Pak Paul yang ditahan hingga saat ini. Apakah sepanjang pengalaman Pak Paul sebagai mantan penyidik begitu ya, dari orang-orang yang biasa ditahan ini akan sepenuhnya statusnya ini sebagai tersangka atau ada saja yang tidak? Oh enggak, Mbak. Kalau misalnya pada saat kita melakukan OTT atau mungkin tim penyelidik dan juga tim penindakan ya, penyidik penyelidik dan juga ada penuntutan yang melakukan OTT itu biasanya akan membawa seluruh orang yang ada di
lokasi OTT tersebut. Jadi tidak bisa memilah-memilah apakah ini bersalah atau tidak. Tapi memang pada saat mengikuti atau melakukan OTT itu memang sudah di target ya siapa yang akan dikejar. Namun setiap orang yang ada atau yang turut serta pada kegiatan OTT tersebut akan dibawa dulu ke KPK sambil menunggu penetapan tersangka yang biasanya tadi saya sampaikan juga nanti pihak penyidikan dan penuntutan akan melakukan ekspos bersama pimpinan, bersama jubir dan juga beberapa rekan-rekan KPK yang mungkin menangani perkara tersebut ya, juga nanti ada dari tim Dumas juga yang akan menangani sehingga ditetapkanlah beberapa siapa saja tersangka yang terlibat. Nanti dari 10 orang ini bila yang tersangkanya hanya 6 orang, 4 orang terus akan dipulangkan. Biasanya sih besoknya ya, tapi sebelum dipulangkan biasanya mereka akan dilakukan pemeriksaan dulu apakah ada keterlibatan atau tidak. Biasanya mereka sebagai saksi dulu sementara. Tapi tidak menutup kemungkinan juga apakah yang dilepaskan itu kedepannya bisa menjadi tersangka lagi atau tidak. Ya kembali lagi penetapannya ditentukan oleh hasil ekspos yang akan dilakukan KPK. Sebenarnya harusnya saat ini sudah selesai ya eksposnya, tinggal apakah KPK segera menetapkan saja nanti di publish pada saat media mereka menyampaikan bersama pimpinannya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, jadi yang biasanya rilis yang akan kita tunggu itu sebenarnya seperti apa? Karena kan untuk barang bukti sendiri kita sudah lihat bersama Pak Paul, ini sudah banyak sekali, ada 21 kendaraan. Kemudian juga tadi disebutkan Wamenakar sendiri diperiksa secara intensif. Tuh. Ya, tetap pada saat sedang dilakukan OTT sambil menunggu kepastian atau ketepatan ketetapan dari pihak pimpinan dan juga seluruh tim yang menjalani ekspos, seluruh tersangka dan calon tersangka ya yang saat ini mungkin kita sebut sebagai calon tersangka dan juga para saksi itu akan tetap dilakukan pemeriksaan dulu, Mbak. Jadi tetap beriringan ya antara kegiatan penyitaan atau penggeledahan yang lain mungkin buat menguatkan ya bahwa ada bukti, ada keterkaitan terkait barang-barang yang saat ini diduga sebagai hasil dari dugaan pemerasan dilakukan saudara Emmanuel itu ya, Mbak ya. Jadi mungkin nanti kita tunggu saja bagaimana rilisnya dari KPK. Biasanya mereka kan mungkin teman-teman media juga sudah kita lihat juga di KPK ya sudah menunggu hasil bagaimana penetapan dari pihak KPK, apakah yang akan disampaikan siapa saja, apa saja barang yang terkait dan yang terlibat nanti akan secara real disampaikan oleh tim media dari KPK, Mbak ya. Seperti itu, Mbak. Baik, kita akan nantikan bagaimana rilis KPK, harapannya sebentar lagi akan segera dilakukan. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Ronald Paul, mantan penyidik KPK sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Terima kasih, selamat sore.